Selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa kembali dengan saya Pendeta Nathaniel Valentino Saleki di dalam persekutuan doa malam pada hari ini, Kamis 4 November 2021. Bagaimana kabar Bapak Ibu Saudara? Saya yakin dan percaya Tuhan Yesus Kristus selalu menyertai Bapak Ibu Saudara, yang selalu menemani Bapak Ibu Saudara dikala Bapak Ibu Saudara berduka cita, dan menemani saudara dikala Bapak Ibu Saudara bersuka cita. Hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dari Markus 12 ayat 38 sampai 40. Tetapi sebelum kita membaca dan mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersama-sama bernyanyi dari NKB 122, Ku Ingin Berperangai. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Kami bersyukur untuk pemeliharaanmu di sepanjang kehidupan kami. Di malam hari ini, kami hendak melakukan persekutuan doa. Kami percaya Tuhan hadir di sini, memberikan hikmat kepada kami agar kami mengerti. Pada bacaan Alkitab yang akan kami baca dan firman Tuhan yang sebentar akan kami dengarkan juga. Sehingga kami memahami apa yang menjadi kehendak Tuhan bagi kami semuanya. Inilah kami anak-anak-Mu Tuhan, kami siap untuk menyambut kebenaran firman-Mu.
Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Markus 12 ayat 38 sampai 40. Demikianlah firman Tuhan tertulis. Dalam pengajarannya, Yesus berkata, "Hati-hatilah terhadap ahli-ahli Taurat yang suka berjalan-jalan memakai jubah panjang dan suka menerima penghormatan di pasar, yang suka duduk di tempat terdepan di rumah ibadat dan di tempat terhormat dalam perjamuan, yang menelan rumah janda-janda, sedang mereka mengelabui mata orang dengan doa yang panjang-panjang. Mereka ini pasti akan menerima hukuman yang lebih berat." Diberkatilah kita yang membaca dan mendengarkan serta menerapkan firman Tuhan di sepanjang kehidupan kita setiap hari. Haleluya. Saudara terkasih, seperti yang kita tahu bersama, beberapa selebritis seringkali menggunakan media sosial untuk meningkatkan popularitasnya di hadapan publik. Mereka harus melakukan itu agar mereka tetap disukai oleh penggemarnya. Tentu kita bisa memahami mereka, karena memang demikianlah cara selebritis mencari penghasilan. Yang menarik untuk kita simak adalah ternyata beberapa selebritis mengakui bahwa saat mereka menampilkan dirinya di media sosial, mereka sesungguhnya tidak menampilkan citra diri mereka yang sebenarnya. Mereka menampilkan citra diri yang diinginkan oleh masyarakat. Mereka terkadang harus membeli barang-barang mewah, menggunakannya agar tetap menarik dan disukai oleh masyarakat. Padahal mereka tidak benar-benar membutuhkan barang-barang tersebut. Mereka juga terkadang harus memasang wajah ceria di saat sebenarnya hati mereka sedang sedih dan banyak pikiran. Seperti lagu populer yang pernah diciptakan oleh Taufik Ismail di tahun 1977. Panggung Sandiwara. Bapak Ibu Saudara, dunia ini adalah panggung sandiwara. Tempat kita bisa menutupi siapakah diri kita yang sesungguhnya dan menampilkan citra yang diinginkan oleh orang lain untuk kita tampilkan. Gaya hidup bersandiwara ini sebetulnya di zaman Tuhan Yesus kita pernah jumpai juga, dan umumnya dilakukan oleh ahli-ahli Taurat. Mereka mengelabui orang banyak dengan penampilan rohaninya dan suka memanjatkan doa yang panjang-panjang. Padahal hati mereka ganas bak serigala yang suka menelan rumah-rumah janda-janda. Tuhan Yesus memperingatkan para pendengarnya untuk berhati-hati dengan orang yang suka bersandiwara. Saudara terkasih, sebenarnya hidup bersandiwara tidak membawa kita pada suasana damai sejahtera, melainkan pada hidup penuh dengan kegelisahan. Mengapa? Karena kita dipaksa untuk terus menampilkan citra diri kita yang bukan diri kita di hadapan orang lain. Kita terus-terusan harus menampilkan citra diri sesuai dengan apa yang diinginkan oleh orang lain. Seringkali alasan kita melakukan hal tersebut adalah untuk menjaga perasaan orang lain. Tetapi sebenarnya kita sedang menyakiti diri kita sendiri. Sekalipun sukar, menampilkan diri dengan jujur dan apa adanya adalah hal yang baik. Sekalipun nampak tidak sesuai dengan selera atau keinginan orang lain, tetapi hati kita penuh dengan kedamaian dan ketenangan saat menjalaninya. Saudara terkasih, marilah kita bersama menampilkan citra diri kita apa adanya, menyampaikan perasaan kita apa adanya, dan mengungkapkan pikiran kita apa adanya dengan jujur dan tidak ditutup-tutupi. Dengan melakukan itu, kita akan hidup dalam suasana hati penuh dengan kedamaian. Selamat hidup jujur dan apa adanya. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami bersyukur untuk kebaikan-Mu yang nyata di sepanjang kehidupan kami, yang selalu memelihara kami, mencukupkan segala kebutuhan kami, dan menolong kami dalam menghadapi segala tantangan hidup kami.
Tuhan, Engkau sekali lagi mengingatkan kami agar kami menampilkan citra diri, menyampaikan hati dan isi hati dan pikiran kami dengan jujur dan apa adanya dan tidak mengada-ngada. Kami tahu Tuhan bahwa ketika kami hidup menutupi hati dan pikiran kami yang sejujurnya, kami hidup dalam ketertekanan. Kami harus terus-terusan menjaga perasaan. Dan kami harus terus-terus menekan perasaan kami sendiri. Ajarkanlah kami Tuhan, agar kami dapat hidup jujur, menampilkan diri kami apa adanya, dan menyampaikan apa yang kami rasakan dan kami pikirkan apa adanya juga. Kiranya Tuhan juga memberikan kami hikmat, agar ketika kami menampilkan citra diri kami yang sejujurnya, kami tidak benar-benar melukai perasaan orang lain. Dan dengan bijaksana dan dengan kebaikan, kami bisa mengungkapkan diri kami apa adanya. Tuhan Yesus Kristus, kami juga berdoa di malam hari ini untuk kehidupan keluarga kami. Cukupkanlah kebutuhan keluarga kami Tuhan. Kami percaya bahwa Engkau tidak akan membiarkan kami jatuh sampai tergeletak. Kami percaya Engkau akan memenuhi apa yang kami perlukan, sehingga hari-hari kami dapat kami lalui dengan penuh syukur dan kecukupan. Tuhan Yesus Kristus, berkatilah kehidupan rumah tangga kami, hubungan kami dengan suami atau istri kami, hubungan kami dan relasi kami dengan anak-anak kami. Biarlah kami dapat hidup dalam kedamaian, terjaga satu dengan yang lainnya, dalam cinta dan kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk gereja kami, GKI Taman Cibunut Bandung. Berkatilah gereja kami Tuhan, agar senantiasa kami dapat hidup dalam keakraban. Kami dapat menjaga iman percaya kami kepada Tuhan, dan kami terus dapat hidup menjadi berkat bagi sesama kami. Tuhan, kami berdoa bagi bangsa dan negara kami. Kiranya Tuhan berkati supaya bangsa dan negara kami ini benar-benar menjadi bangsa yang menjunjung tinggi keadilan dan menjunjung tinggi kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Kiranya Tuhan berkati setiap pemimpin supaya mereka menjalankan peran kepemimpinan mereka dengan baik dan bertanggung jawab. Tuhan Yesus Kristus, kami percaya Tuhan bahwa di tengah pandemi ini Engkau juga akan memberikan hikmat kepada setiap warga Indonesia untuk dapat mengikuti protokol kesehatan dan juga mendukung setiap program pemerintah untuk menghadapi pandemi COVID-19 ini. Tuhan Yesus Kristus, terima kasih untuk kebaikan-Mu di sepanjang kehidupan kami. Inilah doa yang kami panjatkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, persekutuan doa pada malam hari ini telah usai. Sampai jumpa di dalam persekutuan doa yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati.